Kalian bawa pulang kutukan, bukan sekedar cerita hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lampak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Kali ini saya punya sebuah kisah horor, teman-teman. Jadi di tengah kota Surabaya yang sibuk dan terang, terdapat sebuah rumah megah yang justru dikelilingi oleh sunyi dan kegelapan. Bangunannya tampak kokoh, megah, dan seolah menyimpan kejayaan masa lalu. Akan tetapi di balik pilar-pilarnya yang tinggi tersimpan kisah kelam tentang perjanjian gaib, kutukan yang belum usai, dan arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Ini sebuah cerita mistis yang horor tentang Rumah Darmo, sebuah tempat yang lebih dari sekedar rumah kosong. Penasaran dengan ceritanya? Jangan kemana-mana, check it out. Cerita ini berawal di Surabaya pada tahun 1980-an. Di kawasan Elit Darmo berdiri sebuah rumah megah bak istana, teman-teman. Rumah 2 lantai dengan pilar-pilar yang tinggi dan halaman luas itu dulu dikenal sebagai lambang kemewahan. Namun siapa sangka sejak awal keberadaannya rumah itu menyimpan rahasia kelam yang tak banyak diketahui. Konon kisah rumah itu dibangun oleh seorang saudagar kaya keturunan Tionghoa pada masa kolonial. Sang pemilik dikenal sebagai sosok yang dermawan, membagi sembako, menyumbang ke panti, bahkan membangun masjid dan gereja. Namun kekayaannya yang datang begitu cepat membuat orang-orang bertanya-tanya. Hingga pada akhirnya desas-desus pun beredar, katanya saudagar itu memperoleh hartanya dari perjanjian gaib, bukan dengan manusia tapi dengan makhluk dari alam lain. Setiap malam Jumat suara gamelan dan aroma kemenyan tercium dari dalam rumah, meskipun tak ada yang melihat siapa yang memainkan atau membakar kemenyan itu. Tetangga di sekitarnya mulai resah ketika satu persatu anggota keluarga sang saudagar meninggal secara misterius. Anak bungsunya ditemukan tewas, teman-teman, tenggelam di kolam belakang rumah, padahal dia dikenal sebagai perenang handal. Istrinya meninggal dalam kondisi terbakar, padahal tidak ada api di rumah saat itu. Hingga suatu malam rumah itu tiba-tiba kosong tanpa jejak. Tak ada kabar kemana seluruh anggota keluarganya pergi. Para tetangga mengaku mendengar jeritan. Disusul suara pintu besar tertutup keras. Keesokan harinya rumah itu dibiarkan begitu saja. Semua perabot mobil bahkan hewan peliharaan masih ada, seolah mereka pergi terburu-buru. Kini rumah itu dikenal sebagai Rumah Darmo, tempat yang ditinggalkan tapi tidak pernah benar-benar kosong. Warga sekitar menghindarinya setelah matahari terbenam. Beberapa penjelajah yang mencoba masuk mengaku mendengar suara tangisan dan langkah kaki di lantai atas, padahal rumah itu tidak pernah dihuni lagi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika kalian cukup nekat untuk berdiri di gerbangnya, kalian bisa mendengar suara gamelan lirih seperti panggilan dari alam yang berbeda, panggilan dari penghuni lama yang tak pernah pergi. Pada suatu ketika ada 4 seorang pemuda dan pemudi, namanya Reno, Tasya, Iqbal, dan Dito. Reno dan ketiga temannya adalah mahasiswa pencinta hal mistis. Mereka sengaja datang ke Surabaya untuk membuktikan mitos atau fakta tentang Rumah Darmo dengan kamera, senter, dan keberanian yang setipis kulit bawang. Mereka berdiri di depan gerbang besi yang berkarat itu, teman-teman, menatap rumah megah yang gelap dan menakutkan. Jangan masuk kalau belum pamit, tempat ini katanya masih ada penghuninya, ujar salah satu pemuda yang bernama Dito sambil menyentuh gerbang besi yang dinginnya menusuk. Tiba-tiba mereka membuka pagar perlahan, berdecit panjang seakan sudah lama tak disentuh oleh manusia. Begitu kaki mereka menginjak halaman, suasana berubah cukup drastis, teman-teman. Udara terasa lebih dingin dan angin malam berhembus membawa aroma kemenyan secara samar. Di kejauhan terdengar suara gamelan lirih. Tasya menggenggam tangan Reno dan berkata, "Kamu dengar itu, Reno?" bisiknya. Reno menganggukkan kepala. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah.
Lantai marmernya retak dan berdebu, tapi masih terlihat sisa-sisa kemewahan. Meja makan besar, lampu gantung kristal yang sudah kusam, dan lukisan keluarga yang masih tergantung miring di dinding. Namun ada yang aneh teman-teman. Setiap mereka berpaling dari lukisan itu, posisi kepala sosok ayah dalam lukisan seperti ikut menatap mereka. Dito mencoba bercanda untuk menghilangkan ketegangan, tapi Iqbal diam saja. Ia menatap tangga yang menuju lantai 2. Ada suara di atas, katanya pelan. Mereka naik pelan-pelan. Tangga kayu tua itu berderit seolah tak suka dilangkai. Di ujung lorong ada sebuah kamar yang pintunya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara lirih seperti nyanyian anak kecil. Tasya menempelkan telinganya ke dinding pintu. Terdengar nyanyian, ler iler, ler iler. Seketika itu pintu kamar terbanting terbuka dengan keras. Ruangan itu kosong, namun di dindingnya ada jejak tangan berdarah mengarah ke langit-langit. Tiba-tiba lampu kamera Dito mati seketika teman-teman. Tasya menjerit. Reno membalikkan badan dan mendapati sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di ujung lorong. Wajahnya tak terlihat, tertutup rambut, tapi dari mulutnya terdengar suara pelan. Sudah pamit apa belum? Pintu rumah itu tertutup sendiri. Mereka mencoba berlari turun, tapi lorong terasa tak berujung. Kamar demi kamar mulai terbuka sendiri, masing-masing memperlihatkan pemandangan mengerikan. Seorang anak mengambang di dalam kolam berdarah. Pria tua menggantung di langit-langit, dan tubuh perempuan terbakar hidup-hidup sambil menatap ke mereka. Suara gamelan tiba-tiba semakin keras menggema di seluruh rumah. Reno memeluk Tasya erat, sedangkan Iqbal jatuh dan tak sadarkan diri. Pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang mendorong mereka keluar. Begitu keluar dari pagar, suasana langsung kembali normal. Jalanan sepi, suara gamelan lenyap. Mereka terdiam, hanya terdengar suara napas mereka yang memburu. Namun saat menoleh ke belakang, mereka melihat sosok perempuan berkebaya itu berdiri di balkon lantai 2 menatap mereka sambil tersenyum. Pada saat itu Tasya pingsan di tempat. Akhirnya mereka menggotong Tasya dan kembali ke rumah. 2 minggu setelah insiden di rumah Darmo, keadaan Tasya memburuk teman-teman. Ia tak lagi berbicara, hanya duduk memeluk lututnya sambil menggumamkan lagu yang sama, yaitu Lir Ilir. Matanya kosong seolah jiwanya tertinggal di rumah itu. Reno dan Dito mencoba mencari pertolongan. Mereka menemui seorang spiritualis tua bernama Mbah Sarno yang dikenal bisa membaca jejak gaib. Begitu Reno menyebut rumah Darmo, wajah Mbah Sarno langsung pucat. Kalian bawa pulang kutukan, bukan sekedar cerita hantu, ucap Mbah Sarno. Menurut Mbah Sarno, rumah itu memang dibangun lewat pesugihan berat. Sang pemilik membuat perjanjian dengan bangsa jin penunggu lautan selatan, menawarkan tumbal nyawa dari garis keturunannya setiap 7 tahun. Namun saat sang saudagar ingin lepas dari perjanjian, ia kabur tanpa memenuhi tumbal terakhir. Dan akibatnya para makhluk gaib penjaga perjanjian itu murka dan menyegel rumah beserta seluruh penghuninya, menjadikan mereka arwah penasaran yang tidak bisa pergi. Mereka mencari tumbal baru, siapa saja yang masuk tanpa izin bisa jadi pengganti. Reno tercekat. Lalu Tasya, Mbah Sarno mengangguk berat. Ruhnya belum sepenuhnya diambil, tapi kalau tidak segera diputus, dia akan menjadi bagian dari rumah Darmo itu, ukam Mbah Sarno. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah Darmo malam Jumat Kliwon, malam yang sama ketika semua kejadian pertama itu terjadi. Kali ini mereka membawa kemenyan, sesajen, dan pusaka milik Mbah Sarno. Iqbal meski masih trauma ikut membantu Tasya
Tasya dibawa dalam keadaan kondisi setengah sadar. Saat mereka mulai masuk kembali ke rumah itu, suasana langsung berubah. Rumah itu seolah menyebut mereka seperti makhluk hidup yang lapar. Dinding mengelupas sendiri, angin meniup dari dalam keluar, dan di tengah aula utama sesosok perempuan berkebaya sudah berdiri menanti mereka. "Dia sudah menjadi milik kami," bisiknya sambil menunjuk Tasya. Mbah Sarno mulai membacakan doa-doa pemutus perjanjian, teman-teman, membakar kemenyan dan mengelilingi Tasya. Suara gamelan bergemuruh dan para arwah mulai bermunculan. Anak kecil, wanita terbakar, lelaki gantung diri, dan semua melayang-layang di atas mereka. Reno menggenggam tangan Tasya. "Ayo pulang, kamu bukan milik mereka," kata si Reno berkata pada Tasya. Dengan satu hentakan tongkat dari Mbah Sarno, pusaka itu dilemparkan ke tengah rumah, tepat ke altar tua yang tersembunyi di balik dinding. Api biru menyala disusul jeritan panjang yang mengguncang rumah. Lalu semuanya tiba-tiba hening. Tasya terjatuh menangis keras. Aku pulang," ucapnya. Akhirnya mereka berhasil keluar, tapi begitu mereka menoleh ke belakang, rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Pintu tertutup pelan dengan suara berderak. Mbah Sarno hanya berkata, teman-teman, "Kutukan belum berakhir, hanya tertunda," ungkapnya. Kini tak ada lagi yang berani mendekati ke rumah Darmo. Tapi pada malam Jumat Kliwon, jika kalian cukup nekat, kalian masih bisa mendengar suara gamelan dan bisikan dari dalam rumah itu. Rumah itu masih berdiri megah hingga saat ini, teman-teman. Bukan karena tak ada yang ingin tinggal, tapi karena semua orang tahu bukan manusia saja yang menempati tempat itu. Cerita tentang rumah Darmo bukan hanya sekedar mitos atau fakta, tapi peringatan tentang keserakahan, perjanjian, dan harga yang harus dibayar. Dan satu hal yang selalu diingat oleh warga sekitar, jangan pernah masuk tanpa izin, karena bisa jadi sekali kalian melangkah masuk, kalian tak bisa keluar sebagai dirimu yang sama.